Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apakah saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja? Saya berdoa saudara sehat dan baik dalam pimpinan Roh Kudus, baik roh, jiwa, dan tubuh. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih di antara saudara yang sudah memberikan dan membagikan dan men-sharingkan renungan Levi Ministry ini kepada orang-orang yang dikasihi. Mari kita berdoa saudara, kiranya mereka yang mendengarkan firman Tuhan melalui Levi Ministry ini, mereka beroleh berkat, mereka dipulihkan, dikuatkan, dan diteguhkan iman mereka. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Nah, saat ini saudara, saya ingin memberikan satu tema tentang take and give. Saudara Tuhan Yesus kasihi, saya tertarik dengan ungkapan seorang hamba Tuhan yang mengatakan begini, Tuhan memberikan manusia dua tangan, yang satu untuk menerima, yang lain untuk memberi. Nah, saudara, tentunya ungkapan ini tidak bisa kita artikan secara harafiah karena tidak semua manusia diberikan fisik yang sempurna. Tidak semua manusia memiliki kedua tangan. Tetapi mari kita mengartikan ungkapan ini secara rohani bahwa saudara, manusia diizinkan oleh Tuhan untuk memiliki satu perbuatan dengan keseimbangan yang harus dilakukan ketika ada waktunya manusia itu menerima berkat Tuhan, tetapi ada waktunya juga manusia itu harus berbagi, memberi kepada orang lain. Itulah makna rohaninya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, makna yang terkandung ini mari kita pelajari dan kita praktekkan. Apakah benar sesungguhnya bahwa kita itu diharuskan oleh Tuhan untuk memberi, bukan sekedar menerima saja. Saudara, jika kita ini adalah murid Kristus, kita tentu tahu sebagai orang percaya bahwa Kristus selalu mengajarkan tentang kasih kepada kita. Nah, praktek dari kasih saudara, yaitu memberi. Orang yang mengasihi, pasti dia memiliki hati untuk selalu memberi. Contoh teladan yang sempurna adalah dari Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus memberikan nyawanya, hidupnya kepada saudara dan saya, manusia yang berdosa, karena dia mengasihi kita. Dia berkorban untuk kita, sehingga kita yang percaya kepadanya akan beroleh hidup kekal. Dan juga kita yang percaya kepadanya akan hidup di dunia ini dengan hati yang suci dan hati yang benar, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan terutama menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika saudara diminta untuk memilih mau memberi ataukah mau menerima, jika saudara juga ditanya lebih happy mana, menerima atau memberi, mungkin kita yang sudah hafal ayat firman Tuhan, kita akan berkata lebih happy kita memberi daripada menerima. Tetapi apakah kita sudah mempraktekannya? Apakah kita sudah melakukannya? Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, memang di situ diungkapkan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara, jawaban-jawaban ini yang kita berikan atas pertanyaan orang-orang, mari kita lakukan dengan benar. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan sebagai slogan saja. Jangan sebagai ayat hafalan saja. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, pertanyaannya adalah, apakah benar memberi itu lebih berbahagia daripada menerima? Mari kita melihat penelitian secara ilmiah dulu, saudara. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasih, para ilmuwan di Swiss menggunakan alat pemindai otak yang kita kenal dengan MRI untuk melacak aktivitas manusia yang di daerah otaknya terkait dengan sosialisasi manusia, terkait dengan pengambilan keputusan, dan terkait dengan kebahagiaan. Nah, mereka, para ilmuwan ini menemukan bahwa perbuatan memberi memicu perubahan otak yang membuat orang lain lebih berbahagia. Perbuatan apakah itu? Mari kita lihat di dalam studi yang dipublikasikan. Izinkan saya membacakan cuplikan ini untuk saudara supaya kita lebih mengerti ya. Di dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Nature Communication, ini para peneliti melibatkan 50 warga
Swiss sebagai responden. Nah, para peneliti mengatakan bahwa mereka akan memberikan kepada masing-masing responden ini 50 orang ini uang sebesar 25 franc atau sekitar Rp366.000 setiap minggu selama 1 bulan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setengah dari responden itu berjanji akan menggunakan uang ini untuk membelanjakan hadiah atau makan malam bersama dengan orang lain. Sedangkan setengah responden yang lainnya yang berkomitmen untuk menggunakan uang itu untuk diri mereka sendiri. Nah, saudara, setelah waktunya akhirnya 50 responden ini menjalani pemindaian otak yang menggunakan alat MRI tadi yang berfokus pada aktivitas di 3 wilayah otak. Nah, saudara, para peneliti menemukan bahwa aktivitas otak yang terkait dengan kebahagiaan itu meningkat setelah orang membuat komitmen untuk melakukan perbuatan kemurahan hati, yaitu kepada orang lain. Dan selanjutnya para peneliti menemukan bahwa aktivitas otak yang terkait dengan kebahagiaan juga meningkat ketika mereka benar-benar memberi. Dan menariknya, tindakan mereka yang relatif kecil ini menimbulkan efek kebahagiaan yang besar. Nah, saudara, sudah terbukti secara ilmiah bukan? Bahwa ketika orang memberi, mereka akan lebih berbahagia. Dan kebahagiaan itu meningkat daripada mereka menerima. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesimpulannya, firman Tuhan tidak salah. Yang menuliskan bahwa lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Bukan berarti orang yang menerima berkat itu tidak bahagia. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih berbahagia, lebih happy lagi orang yang memberi daripada menerima. Karena ketika orang itu memberi, dia melihat orang lain berbahagia karena pemberian itu. Itulah puncak kebahagiaan yang luar biasa daripada si pemberi. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika ingin saudara lebih berbahagia lagi di dalam hidup ini daripada menerima, berbagilah, memberilah, berkorbanlah. Mulailah dari sekarang, jangan tunggu besok. Memberi tidak harus menunggu kita harus kaya terlebih dahulu. Untuk berkorban tidak harus kita menunggu kita harus diberkati dahulu. Tetapi ketika kita melihat orang lain membutuhkan simpati, empati kita, pertolongan kita, saya ingin katakan saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lakukanlah. Jangan ditunda-tunda lagi. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari firman Tuhan. Penelitian ilmiah sudah mengatakan, dan firman Tuhan itu mari kita praktekkan hari lepas hari, supaya kita juga bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa ketika kita memberi, kita akan lebih berbahagia. Saudara, berbagi itu indah, memberi itu indah, berkorban itu indah, dan yang lebih indah lagi karena itu menyenangkan hati Allah. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika seseorang hatinya murah hati, mau berbagi, mau berkorban, Allah tidak tinggal diam. Allah akan siap memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Orang ini akan memiliki berkat yang luar biasa. Kemurahan selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Berkat itu mengejar dia, saudara. Bukan dia yang mengejar berkat. Karena apa? Karena itulah Yesus katakan bahwa orang ini yang murah hatinya akan diberi kemurahan. Mari saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mulai saat ini ambil komitmen, belajar untuk memberi lebih banyak lagi, supaya kita akan melihat kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.